berbobot, dia semakin kita tambah kecepatannya dan kita coba untuk mainin handlingnya itu lebih berbobot nih Sobat Setir. Jadi menurut gue sih enak ya. Nah, ngomongin soal performa nih Sobat Setir, ini yang mungkin ditunggu-tunggu ya Sobat Setir, karena katanya mesin dari Yaris Cross Hybrid ini akan serupa dengan mesin Veloz Hybrid yang kemarin sempat mengguncang pasar GJAW nih Sobat Setir. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir kanan. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Mila. Di samping gue masih ditemani oleh Toyota Yaris Cross Hybrid nih Sobat Setir. Kalau misalnya kalian ngikutin YouTube dan juga sosial media kita nih di Setir Kanan _official, kalian pasti tahu kalau misalnya di event tahun lalu yaitu GJAW, kita sempat review Veloz Hybrid nih. Itu videonya ada di atas ini Sobat Setir. Meskipun belum mengumumkan spesifikasi secara resmi nih Sobat Setir, katanya Veloz Hybrid itu akan memiliki mesin yang sama kayak Yaris Cross Hybrid ini Sobat Setir. Makanya sekarang gua mau ngasih tahu kalian driving experience gua menggunakan Yaris Cross Hybrid ini. Let's go! Kali ini gue ada di dalam Yaris Cross Hybrid nih Sobat Setir. Dan sekarang kita akan cari tahu seberapa nyaman sih, dan kita akan cari tahu seberapa nyaman Yaris Cross Hybrid ini dalam dibawa berkendara nih Sobat Setir. Jadi kita akan kasih tahu bagaimana impresi berkendara dari Yaris Cross Hybrid sendiri nih Sobat Setir. Oke, ngomongin soal impresi berkendara, kita mulai dari posisi duduk aja nih Sobat Setir. Saat masuk ke Yaris Cross Hybrid ini, yang gua rasa tuh kursinya nyaman banget ya, yang pertama. Karena dia memiliki bahan dari leather dan juga semi ventilated nih Sobat Setir. Jadi menurut gue ini udah nyaman banget. Belum lagi posisi duduk guanya juga bisa di-adjust karena udah dilengkapi dengan automatic untuk recliningnya nih Sobat Setir. Belum lagi selain itu untuk posisinya juga selain ergonomis, gue rasa tuh sangat memeluk gue ya Sobat Setir. Feelsnya tuh lebih nyaman lagi ya kalau menurut gue nih dalam berkendara nih. Selain itu juga kalau misalnya kalian yang memang agak tinggi, karena gue di sini tuh tinggi gue 158 cm, dan untuk saat ini tuh untuk headrest sendiri tuh belum gue reclining ya Sobat Setir, jadi udah di posisi yang paling bawah. Tapi ini tuh overall udah nyaman banget menurut gue ya Sobat Setir. Tapi kalau misalnya kalian mau, kalau kalian lebih tinggi dari 158 cm itu udah bisa banget untuk di recliningnya nih Sobat Setir. Nah, kalau ngomongin soal impresi, di depan gue ini untuk blind spotnya sendiri itu nyaman banget menurut gue, cukup banget ya Sobat Setir, karena tidak terlalu besar dan tidak menghalangi visibilitas gue karena kacanya sendiri itu udah besar ya Sobat Setir. Kaca belakangnya juga sudah cukup, kalau misalnya kalian mau nengok untuk parkir itu gampang banget. Di sebelah kanan dan kirinya juga visibilitas gue tuh gue rasa sangat nyaman ya Sobat Setir. Jadi menurut gue untuk blind spotnya nih aman banget, jadi visibilitas kita tuh nggak keganggu nih. Belum lagi kalau misalnya kalian cewek-cewek yang takut mobilnya baret nih Sobat Setir, gampang banget karena di Yaris Cross Hybrid ini sendiri sudah ada blind spot alertnya nih. Jadi kalau misalnya kalian nyalain sen, contohnya nyalain sen kanan, dan posisi di kanan kita tuh ada motor atau mobil yang mau nyalip nih Sobat Setir, maka lampu blind spot itu akan nyala di sisi spionnya nih Sobat Setir. Keren banget ya. Nah Sobat Setir, sekarang gue lagi ada di peak nih. Dan posisi saat ini tuh hujan yang nggak terlalu deres ya, jadi hujan gerimis manja, dan menurut gua untuk kekedapan kabinnya ini tuh udah cukup banget. Kalau misalnya kita dengar tuh masih ada rintik-rintik hujan ya Sobat Setir, tapi menurut gue ini cukup banget karena kalau misalnya terlalu kedap, gue justru nggak nyaman ya Sobat Setir, karena gue jadi nggak bisa ngerasain feels berkendaranya, gue nggak bisa ngerasain feels lagi di jalannya, contohnya kayak klakson-klakson, suara jalan. Jadi menurut gue untuk kekedapan kabin ini udah cukup banget, jadi gue masih bisa berasa nyetirnya lah ya Sobat Setir, kayak gitu. Cakep banget untuk kekedapan kabinnya Sobat Setir. Nah lanjut ke handlingnya nih Sobat Setir. Menurut gua untuk Yaris Cross Hybrid ini sendiri, kalau misalnya kita nyetir di bawah 80 km ya itu feelsnya tuh lebih ringan ya untuk handlingnya. Tapi kalau misalnya kita di atas 80 km per hour itu feelsnya lebih berbobot nih Sobat Setir. Jadi untuk nyetir tuh lebih berasa ya tentunya. Dan di sini juga bantingannya nyaman banget ya menurut gue untuk
handlingnya ini untuk kita bawa bermanuver tuh masih asik ya Sobat Setir. Yang tadi gue rasain tuh saat bermanuver itu gue di kecepatan kurang lebih 55-60 km per hour Sobat Setir. Jadi bobotnya, jadi setirnya tuh udah mulai berbobot tuh Sobat Setir. Jadi feelsnya tuh gak terlalu limbung ya, kalau misalnya tadi gue ngerasain juga itu nyaman banget loh Sobat Setir untuk handlingnya itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa ngebut-ngebut, sebenarnya nggak boleh ngebut-ngebut juga ya Sobat Setir. Siapa yang mau bawa Yaris Cross ini ngebut-ngebut? Tapi kalau misalnya emang kepalang banget nih kalian mau bawa ngebut tuh, ini feelsnya enak banget sih Sobat Setir. Karena tuh berbobot, dia semakin kita tambah kecepatannya dan kita coba untuk mainin handlingnya itu lebih berbobot nih Sobat Setir. Jadi menurut gue sih enak ya, enak banget ini mobil. Nah, ngomongin soal performa nih Sobat Setir, ini yang mungkin ditunggu-tunggu ya Sobat Setir, karena katanya mesin dari Yaris Cross Hybrid ini akan serupa dengan mesin Veloz Hybrid yang kemarin sempat mengguncang pasar GJAW nih Sobat Setir. Jadi untuk mesin Yaris Cross Hybrid ini dilengkapi dengan mesin 1,5 liter 2NR FIX 4 silinder yang dikombinasikan dengan motor listrik 0,7 kWh nih Sobat Setir. Dan untuk mesin bensinnya itu sendiri Sobat Setir menghasilkan tenaga di 89 HP dengan torsi maksimal di 121 Nm. Dan untuk motor listrik sendiri menghasilkan tenaga di 79 HP dengan torsi maksimal di 141 Nm Sobat Setir. Jadi udah cukup banget ya menurut gua untuk sebuah SUV compact. Belum lagi untuk motor listriknya sendiri dilengkapi dengan baterai lithium ion 0,7 kWh yang terletak di bagian jok belakang nih Sobat Setir. Jadi itu yang memasok tenaga motor listriknya ke roda-roda nih Sobat Setir. Jadi seperti itu. Dan dilengkapi juga dengan transmisi eCVT yang perpindahan giginya nih khas Toyota banget, halus nih Sobat Setir. Jadi untuk kalian yang pengen bawa sehari-hari, menurut gue itu udah cukup banget. Belum lagi untuk mesinnya ini sendiri akan serupa dengan Veloz nih. Jadi ya pasti udah hemat banget gak sih? Apalagi hybrid Toyota, ya gak? Nah Sobat Setir, untuk mesin dan motor listrik dengan tenaga segitu digadang-gadang bisa dari 0 ke 100 ini akselerasinya di 12,5 detik Sobat Setir. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin suspensinya Sobat Setir. Untuk Toyota Yaris Cross Hybrid ini juga sudah dilengkapi dengan suspensi TNG AB khas Toyota Sobat Setir. Jadi untuk body roll-nya sendiri, bantingan body roll dan suspensi sendiri ini udah aman banget ya, harusnya nih Sobat Setir. Nanti di depan ada polisi tidur, ada speed bump, nanti kita coba apakah bantingannya senyaman itu. Ini kita rasain. Enak ya Sobat Setir. Karena untuk suspensi TNG AB ini sendiri memang merupakan tipikal suspensi yang rigid tapi tetap stabil nih Sobat Setir. Jadi kalau misalnya tadi kita secara langsung ya gue rasain, itu feelsnya enak sih ya. Bantingannya tidak terlalu kerasa Sobat Setir. Meminimalisir body roll kita nih Sobat Setir. Jadi kalau misalnya bawa manuver nih membawa Yaris Cross Hybrid ini, itu feelsnya udah nyaman banget sih Sobat Setir. Keren banget. Nah kalau ngomongin soal mobil Toyota di Sobat Setir, nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin Toyota Safety Sense nih Sobat Setir. Dimana untuk Yaris Cross Hybrid di sini sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense nih. Salah satunya ada Lane Departure Alert, terus juga ada Blind Spot Alert, dan juga ada Adaptive Cruise Control nih Sobat Setir, yang bisa membantu kita untuk semi autonomous driving nih Sobat Setir. Caranya gampang banget, kita tinggal pencet ini aja, mau berapa kilometer per hour nih untuk kita bawa si Toyota ini sendiri. Nah, gue udah lepas kaki nih ya, gue lepas kaki, digas dan lepas tangan. Ini udah semi autonomous driving ya Sobat Setir. Kan kita tinggal mainin handlingnya aja, karena ini memang cuma support untuk lurus aja nih Sobat Setir. Keren banget ya. Nah, selain itu juga Sobat Setir, di sini juga ada Lane Departure Alert nih, yang akan membantu kalian kalau misalnya kalian bawa mobil di jalan tol dan kalian pengen mobil tuh lurus terus deh, ikutin jalan, itu tinggal dinyalain aja tuh. Jadi itu akan membantu banget kalian kalau misalnya kalian, salah satunya adalah sangat membantu kalian kalau misalnya kalian lagi nyetir jarak jauh tuh Sobat Setir. Keren banget ya. Oke Sobat Setir, tadi adalah impresi berkendara gue menggunakan Yaris Cross Hybrid ini sendiri Sobat Setir. Kalau misalnya yang gue rasakan tadi ya, posisi duduknya tuh nyaman banget, ergonomis banget Sobat Setir. Cocok banget untuk kita pakai sehari-hari, apalagi untuk jok komode juga udah full elektrik Sobat Setir.
Selain itu, untuk suspensi, bantingan, dan handlingnya juga menurut gue itu nyaman banget ya kalau misalnya kalian pakai harian atau di dalam kota nih Sobat Setir. Mesinnya juga berperforma banget nih Sobat Setir. Kalau gue tadi bawa tuh enjoy banget ya pastinya. Belum lagi ground clearance juga tinggi. Jadi kalau misalnya kalian bawa ke jalan bergelombang itu masih aman banget nih Sobat Setir. Oke Sobat Setir, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kami. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gue Mila, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam setir kanan. Toyota Yaris Cross Hybrid nih Sobat Setir. Jadi kalau misalnya kalian penasaran seberapa